Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ishak dengan NIM 11920700063. Di sini saya dari kelompok 12 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam problematika bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Problematika itu sendiri dapat kita artikan sebagai suatu persoalan atau permasalahan yang harus kita pecahkan. Nah, untuk macam-macam problematika bimbingan dan konseling di sekolah atau di madrasah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah problematika internal dan yang kedua adalah problematika eksternal. Seperti yang kita tahu, problematika internal adalah masalah yang timbul dari dalam diri individu atau siswa itu sendiri karena adanya ketidaknyamanan siswa dalam belajar. Nah, berikut adalah beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi siswa. Yang pertama adalah faktor afektif seperti perasaan dan kepercayaan diri. Seperti contoh adalah ketika ada seorang siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, yaitu akan merasa ia berbeda dengan teman-teman yang lain dan menyebabkan siswa tersebut minder. Kemudian yang kedua adalah faktor kemampuan intelektual. Karena dapat kita tahu bahwa tidak semua siswa itu mempunyai kemampuan intelektual yang sama rata dan kita tidak bisa menyamaratakan antara siswa si A dan siswa si B. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Selanjutnya adalah kebiasaan belajar, kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Dan yang paling banyak terjadi sekarang adalah permasalahan yang terkait dengan penglihatan. Karena di zaman sekarang yang para siswa itu sering menggunakan gawai atau laptop untuk bermain game lama-lama sehingga menyebabkan mata minus. Sehingga di sekolah ia kesusahan dalam melihat ke depan atau melihat ke papan tulis. Selanjutnya adalah kematangan untuk belajar, kemudian adanya permasalahan di dalam kesehatannya, kemudian latar belakang sosial, entah itu siswanya itu sendiri mempunyai masalah dengan finansial keluarganya atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, salah satu masalah internal dalam belajar dapat kita lihat dari contoh kasus berikut ini. Bella adalah siswa kelas 7 SMP yang berusia 13 tahun. Di awal semester, ia itu sangat rajin masuk ke sekolah dan menunjukkan semangat belajarnya. Dia pun masuk ke dalam ranking 3 besar di kelasnya. Akan tetapi, pada semester selanjutnya, dia menunjukkan perubahan yang drastis. Dia seringkali tidak masuk sekolah sehingga berpengaruh pada kegiatan pembelajarannya di kelas dan peringkatnya pun menurun drastis ke peringkat 13 di kelasnya. Setelah itu diketahui bahwa selama Bella jarang masuk ke sekolah dikarenakan dia itu sakit. Nah, dengan pemahaman di atas, maka dapat dikemukakan bahwa masalah-masalah belajar internal dapat bersifat biologis atau psikologis. Dalam artian biologis itu sendiri adalah menyangkut masalah yang bersifat kejasmanian seperti kesehatan, cacat badan, kemudian kurang makan dan sebagainya. Sementara hal yang bersifat psikologis adalah masalah yang bersifat psikis seperti perhatian, minat, IQ, konsentrasi psikis yang terwujud emosi dan gangguan psikis. Kemudian yang selanjutnya adalah problematika eksternal. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik atau internal siswanya itu sendiri. Di samping itu, proses belajar juga dapat terjadi atau bertambah kuat apabila didorong dengan lingkungan siswanya itu sendiri. Dengan kata lain, aktivitas belajar apabila program pembelajaran disusun dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, adapun problematika eksternal itu sendiri adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa itu sendiri yang menyebabkan ketidaknyamanan siswa dalam belajar. Dan berikut adalah merupakan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi siswa. Yang pertama adalah sekolahnya itu sendiri.
seperti kualitas proses belajar mengajar, alat-alat belajar yang tidak memadai, kemudian teman-teman sekolah sekelasnya, kemudian guru-gurunya yang kurang dalam menyampaikan mata pelajaran di sekolahnya, sehingga ia menyebabkan dia itu bosan dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah keluarga atau rumah. Nah, ini biasanya anak broken home ini kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan sosial. Salah satu masalah eksternal dalam belajar dapat dilihat dari contoh kasus berikut ini. Jian merupakan salah seorang murid yang baru duduk di kelas 1 SD. Dia memiliki keterlambatan dalam belajar karena belum bisa menulis dengan baik dibandingkan dengan siswanya yang lain. Meskipun begitu, apapun yang terjadi, orang tuanya patut bersyukur. Walau keadaan sang anak seperti itu, namun secara fisik dia itu sehat dan bisa berkomunikasi dengan baik. Anak-anak dengan keterlambatan belajar butuh ketekunan, kesabaran, dan keuletan dalam mengajarinya. Karena penalaran anak kurang berkembang, tetapi dengan latihan terus-menerus, anak bisa mengejar siswanya yang lain. Nah, tumbuhkan terus motivasinya dan jangan pernah memberikan sanksi fisik. Hal tersebut hanya akan membuatnya frustasi. Orang tua pun bisa mencari bakat dan minat anak yang mungkin menurut kita kurang berguna, tapi anak suka dan melakukannya dengan senang.